Pakuan. Oke, saya melanjutkan kuliahnya Pak ini ya, Pak siapa? Kemarin Pak siapa yang ngajarnya? Pak Kasmir. Pak Kasmir ya. Saya baru ketemu kemarin di ujian, sebelumnya belum. Nah, ini datang lagi siapa nih? Ibu Nur Frista Nur Frista. Oh, ya. Oke. Ibu Rahmawati, Pak. Nah, jadi kuliah kita ada 7 pertemuan. Ibu Rahman nomor berapa? 12, Pak. Saya belum absen, Pak. Udah 12. Hadir, Pak. Baru bisa login nih. Dari tadi nggak bisa. Oh, gitu ya. Soalnya di Papua jauh. Oh, di mana? Di Papua, di kota Sorong, Papua. Lagi ngapain? Kerja di Sorong, di Papua. Kalau kuliah ke sini, kalau tidak daring? Terus? Oh, kalau daring sih masih. Ya, ke Bogor. Ke Bogor ya. Ke Bogor. Aduh, jauh-jauh bagus. Iya. Sekarang udah tugas belajar, cuma belum berangkat nih, belum dari kesana. Kementerian? Dari mana? Kementerian Agama. Institut Agama Islam Negeri tapi Sorong. Belum pernah ke Bogor. Apa, Pak? Belum pernah ke Bogor. Udah pernah, emang orang Bogor sebenarnya, tapi lahir Papua. Ditugaskan di sana. Oh, lahir di Papua. Lahir Papua. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Saya di jalan, Pak. Saya ini siapa? Riswanto, Pak. Riswanto, oke. Riswanto di jalan sambil jalan ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Jadi pertemuan kita ada 7 pertemuan. Ini learning contract kita. Materi yang akan dibahas ada yang pertama, hari ini kita akan bicara tentang SDM berbasis kompetensi dan profesionalisme. Kemudian berikutnya, topik yang kedua, Total Quality Management, TQM. Yang ketiga, kinerja dan penilaian prestasi kerja. Topik yang keempat, kompensasi dan balas jasa. Topik yang kelima, proteksi sumber daya manusia. Yang keenam, harapan karyawan dan strategi perusahaan. Dan yang ketujuh, pemeliharaan hubungan kerja. Nah, pendekatan perkuliahan kita adalah andragogi. Ada yang tahu andragogi apa? Andragogi, pernah dengar andragogi? Baru dengar, Pak. Jadi dalam pendidikan itu ada yang dinamakan pedagogi, ada andragogi. Kalau pedagogi adalah pendidikan untuk anak-anak. Ya, paed anak, agogos melatih, mendidik, menuntun. Nah, saudara bukan anak-anak lagi karena sudah dewasa semuanya, maka pendekatannya namanya andragogi. Bukan Anda grogi. Andra gogi, Andrea agogos. Jadi pendidikannya adalah lebih banyak aktivitas peserta mahasiswa ketimbang dosen. Jadi nanti tugas Pak Bong dengan teman-teman membagi kelas menjadi 6 kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan ngambil 1 topik. Nah, pada waktu pertemuan yang kedua, kelompok 1 akan menyiapkan PowerPoint tentang Total Quality Management, kemudian menyajikan di kelas, kemudian didiskusikan, lalu saya nanti memberikan pembulatan, masukan, dan pengarahan lebih lanjut. Jadi diskusi barangkali penyajian barangkali 15 menit, lalu diskusi 30-45 menit, lalu saya memberikan masukan. Ya, jadi setiap peserta mendapat tugas kelompok dan itu merupakan bagian dari penilaian. Penilaiannya adalah ikut kuliah daring, kemudian mengerjakan tugas kelompok dan tugas individual, kemudian ada UAS dan partisipasi dalam
setiap diskusi kelas. Jadi itu saja. Ada pertanyaan nggak tentang kontrak belajar kita? Ada? Nggak ada? Belum, Pak. Ada, Pak. Belum ada. Jadi oke ya. Nanti kelas dibagi 6 kelompok, masing-masing 25 dibagi 6, 4 lebih 1, ada yang 5 orang. Nah, setiap satu pertemuan, satu topik. Jadi pertemuan yang kedua nanti Jumat depan adalah kelompok 1 membahas Total Quality Management. Silahkan ngambil dari buku apa saja, sajikan dalam waktu 15 menit, kemudian kita diskusi selama 5 menit, kemudian saya mengadakan pembulatan. Kelompok kedua berikutnya terus sampai dengan yang terakhir. Oke, itu kalau sudah jelas. Maka yang mengoperasikan siapa nih? Tolong sajikan pertemuan yang pertama. Bentar ya, Pak. Oke. Mulai dengan P9. Kita akan membahas P9. Nah, hari ini karena belum ada yang bertugas kelompok, jadi Bapak coba akan menyajikan. Sudah kelihatan belum ya, Pak? Oke. Bagus. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan bicara tentang topik yang pertama adalah SDM berbasis kompetensi dan profesionalisme. Dalam penjelasan itu kalau ada yang tidak jelas mau bertanya, jangan ragu-ragu, anytime Bapak bisa di-stop. Ya. Jadi kita bicara yang pertama adalah sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Nah, yang pertama dulu, organisasi dan SDM yang kompeten. Oleh karena itu, SDM merupakan faktor inti dalam organisasi. Jadi, kalau SDM-nya lemah, maka organisasi tidak akan berkembang. Kalau SDM-nya kuat, hebat, maka organisasi akan berkembang dengan hebat. Kalau organisasinya lemah, kemudian di luar ada tantangan yang besar, maka akan menjadi masalah. Tapi kalau organisasinya SDM-nya kuat, meskipun di luar ada tantangan, maka organisasi akan tetap hebat. Tantangan di luar apa? Yang dapat menghambat organisasi. Ayo. Misalnya apa? Kebijakan Peraturan, pemerintah. Pak. Kebijakan pemerintah yang kadang-kadang bertentangan dengan Peraturan keinginan organisasi. Apalagi? Speed, kecepatan. Itu tantangan. Segala macam sekarang harus serba cepat. Ya, speed. Jadi itu banyak tantangan. Oleh karena itu, kalau SDM-nya kuat, tantangannya kuat, maka SDM ditantang untuk lebih hebat dan lebih profesional, lebih kompeten. Kemudian dalam ada persaingan karena perkembangan iptex. Iptex apa kira-kira? Teknologi. IPTEXS. Apa? Ilmu I-nya apa? teknologi. Ilmu. Ilmu pengetahuan. P-nya? Ilmu pengetahuan. T-nya? Teknologi. S-nya? Sains. 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 S-nya di sini lah, seni. Seni. Ada nggak perkembangan dalam seni yang sangat besar? Misalnya seni lukis, ada nggak perubahan yang luar biasa? Ada. Dari dulu aliran apa? Aliran realistik menjadi, kalau seni sekarang gambar yang bagus, gambar yang gimana? Yang hebat, yang mahal. Iya, gambar abstrak, ya, abstrak. Siapa yang mulai gambar mulai abstrak, memulai tokohnya? Pablo
Pablo Picasso, ya. Itu adalah sehingga gambar yang sekarang tuh kadang-kadang makin tidak jelas itu makin hebat. Kalau dulu kan gambar yang bagus ada gunung, ada sungai, ada apa lagi? Ada danau, ada Ada padi, sampan. ada sampan. Itu yang mahal. Sekarang itu nggak laku. Yang laku yang tidak jelas, makin tidak jelas, makin laku. Jadi kalau Anda disuruh ngelukis, buatlah lukisan yang tidak jelas. Insya Allah tidak Jelas. laku. Jadi ini abstrak, itu sulit sekali memahaminya. Saya punya pengalaman waktu ke Eropa, lihat ada pameran lukisan abstrak. Saya melihat satu, saya tertarik, kemudian petugasnya datang, dia nanya, bagaimana pendapatmu tentang lukisan ini? Saya bilang, saya tidak jelas dan saya tidak tahu. Dia bilang, ini adalah lukisan tentang pelabuhan. Tapi sama sekali tidak seperti pelabuhan. Saya bilang, enggak, no, I don't think so. Lalu dia bilang, saudara, kalau saudara ingin jelas sekali gambar ini, coba mundur 8 langkah. Saya mundur 8 langkah, dia tanya lagi, sekarang sudah seperti pelabuhan enggak? Saya bilang, not yet. I don't think so. Dia bilang, coba mundur lagi 5 langkah. Saya mundur lagi 5 langkah. Setelah saya 5, apa ini sekarang seperti pelabuhan? Tidak. Saya pikir lama-lama daripada saya suruh mundur terus, saya bilang, oh ya, that's a pelabuhan. Padahal teka hati. Itu adalah contoh dari pengalaman saya bahwa saya kurang memahami lukisan abstrak. Tapi ini adalah sesuatu perkembangan yang sangat luar biasa dalam bidang seni. Nah, semua itu kalau ini ada di dalam organisasi, maka tujuannya SDM yang kompeten dapat memberikan layanan terbaik dan bernilai tinggi. Ini yang dinamakan kalau di perusahaan dikenal dengan service excellent. Ada berapa jelas layanan? Ayo, ada berapa tingkat layanan? Di bawah layanan prima ada layanan apa? Ini kan pernah ini teman-teman ada yang SDM memberikan layanan pada masyarakat. Ada jenis-jenis layanan apa? Kalau layanan yang jelek sekali, ada nggak layanan jelek di masyarakat, di perusahaan, di organisasi? Ada? Ada. Penerbangan, ada nggak layanannya jelek di penerbangan? Ada. Misalnya delay pesawat, janji berangkat jam 8, lalu delay berangkatnya jam 11 tanpa memberitahu. Itu layanan apa namanya? Jelek, Pak. Ya, layanan brengsek. Atau sedikit layanan kalau di pemerintah itu layanan apa namanya? Layanan SPM. Apa SPM? Standar pelayanan minimal. Jadi minimalis ya, minimalis. Makanya ada bangunan yang tipe minimalis. Pokoknya semua cover itu ada, itu minimal. Kemudian di atas minimal ada yang namanya layanan yang namanya adalah layanan prima. Nah, ini prima yang ketiga. Brengsek, minimal, prima, excellent. Di atasnya masih ada lagi namanya adalah layanan ultimate. Nah, jadi SDM yang kompeten dapat memberikan layanan dari mulai layanan prima, fair, excellent, sampai dengan ultimate, beyond expectation. Nah, tujuannya apa? Kalau organisasi bisa memiliki SDM yang kompeten, memberikan layanan prima, tujuannya adalah yang pertama, customer satisfaction. Nah, customer satisfaction ini bisa dijadikan sebagai variabel Y. Ya.
Jangan semua variabel Y-nya adalah kinerja. Customer service kan bisa dijadikan variabel Y, ya, variabel terikat. Lalu ada yang dinamakan hasilnya adalah nilai customer value meningkat, dan dengan sendirinya kalau ini tercapai maka organisasi mencapai high performance, kinerja tingkat tinggi, produktivitas tinggi, hasilnya berkualitas. Jadi ini pentingnya organisasi memiliki SDM yang kompeten. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, jangan nggak usah nunggu sampai selesai. Ada? Belum. Oke, kalau belum, caption yang berikutnya. Ya. Nah, ini kita bicara pengembangan SDM. Bagaimana supaya SDM ini kompeten? Satu, mengidentifikasi keterampilan yang tepat yang dibutuhkan untuk meraih sukses. Makanya untuk masuk suatu organisasi, perusahaan harus ada seleksi. Ya. Seleksi itu apa sih? Untuk apa? Ayo, seleksi untuk apa? Untuk mendapatkan calon karyawan yang terbaik. Menyaring, Pak. Mencari? Mencari Mencari yang terbaik calon dari karyawan yang terbaik. Mencocokkan apa dengan apa? mencocokkan Skillnya dan kemampuan bagiannya. dengan job desk, Pak. Iya, betul. Jadi mencocokkan antara job requirement competencies dengan individual competencies. Itu seleksi. Jadi individual competencies cocok nggak dengan job requirement competencies. Jadi kalau orang yang banyak ngomong itu ditempatkan di mana cocoknya? Ayo. Marketing, Pak. Marketing. Kalau orang yang pendiam? Analis. Analis. Kalau orang yang galak? Keuangan, Pak. HR, Pak. HR. Keuangan galak supaya nggak banyak yang minjem ya. Atau yang galak barangkali satpam. Oke. Jadi seleksi performan terbaik dengan potensi yang memadai. Nah, dari mana diperoleh potensi? Biasanya kalau untuk diseleksi dari mana diperoleh untuk dikenali potensinya dari mana kita lihat? Dari pelatihan, Prof. Sebelum pelatihan? Dari tes, CV, hasil tes. dari hasil interview. Sebelum interview? Gimana bahwa Dari ini CV orang yang dia ini kirimkan, kompeten? Prof. Iya, dari CV yang latar belakang yang apa? dikirimkan. Latar belakang apa? Utamanya apa? Pendidikan, Yes. pendidikan, Iya, yang pengalaman pertama, kerja. latar belakang pendidikan. Ya. Jadi seorang dokter akan orang yang lulus kedokteran akan kompeten untuk menjadi dokter umum. Seorang bidan Ya, akan kompeten untuk menjadi menolong melahirkan, kompeten. Bisa nggak kalau pendidikannya bidan jadi dokter? Bisa? Pendidikannya bidan, ilmu kebidanan. Bisa nggak jadi dokter? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Paling-paling jadi ibu dokter bisa. Ya, tapi maaf, Pak. Ya. Sekarang Menteri Kesehatan tidak lagi dari bidang background kesehatan, Pak. Dari mana itu? Menteri Kesehatan tidak dari background kesehatan, Pak. Yang sekarang ya. Nah, ini bagus sekali. Kalau menteri posisinya profesional atau political? Political. Jadi menteri level menteri itu bukan profesional tapi political. Iya. Ya. Jadi bisa aja seorang menteri kesehatan bukan seorang dokter tapi misalnya seorang manajer, seorang ahli ekonomi. Nah, ini bedanya. Tapi kalau sudah sekretaris jenderal, kemudian direkturnya, kemudian wakilnya, itu harus orang yang ngerti kesehatan. Good. Bagus pengamatannya.
Kemudian kalau sudah ada ketemu orang tepat, maka merencanakan kebutuhan individual dan organisasi. Individu meskipun sudah punya pengalaman dan punya pendidikan, tapi kadang-kadang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, harus dibetul kebutuhan individualnya. Kemudian memiliki kinerja yang memadai dan skillful. Nah, skillful ini kalau dikembangkan menjadi profesional. Jadi orang belajar teori lalu praktek. Kalau orang sudah praktek harus kembali ke teori. Ini Pak Habibie menyebutnya adalah ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Jadi teori harus dipraktekkan. Praktek harus dilihat dari teori. Ini kalau terus bolak-balik berkembang lama-lama, orang itu akan menjadi profesional. Terampil. Kemudian terampil itu harus dibayar. Teman-teman kenal Pak Tantri Abeng? Ada yang pernah dengar nama Tantri Abeng? Kenapa? Orangnya kecil, kurus, tapi dibayarnya berapa per bulan? Oleh Bakri Brothers. 1M. Itu dibayarnya sebulan 1M. Yang dibayarnya apa? Orangnya, badannya, atau apanya? Orangnya. Potensinya. Ya, pemikirannya, pasinya, kehebatannya berinovasi. Oleh karena itu, keterampilan harus dibayar dan keterampilan mahal. Membangun lingkungan kerja terbaik dan unjuk kerja kolektif. Lingkungan kerja, nah ini bisa dijadikan variabel. Jadi semua yang kita katakan nanti Anda pikirkan untuk menjadi variabel dalam tesis yang Anda buat. Ya, motivasi itu bisa dijadikan variabel, lingkungan kerja bisa dijadikan variabel, kinerja apalagi, ya, kemudian performance ya, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nanti kita sambil jalan itu teman-teman nanti harus sudah mulai mikir saya tertarik terhadap variabel apa. Sehingga nanti pada akhir kuliah ini semester 3 harus sudah punya proposal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak usah cepat-cepat, lambat-lambat aja, tapi jelas gitu. Belum? Oke, kalau belum next caption. Caption berikutnya. Ya, nah itu what is competencies? Oh, apa sih yang dinamakan kompetent? Nah, ini yang dinamakan apa itu kompetensi dari McClellan. McClellan itu jago dalam motivasi berprestasi. Achievement motivation. Jadi kalau Anda tertarik pada motivasi berprestasi sebagai variabel, ini baca bukunya McClellan. Dan McClellan itu bicara tentang motivasi intrinsik. NAF, NPO. Jadi menurut McClellan motivasi ada 3, ada need of achievement, motivasi berprestasi, need of affiliation, bekerja sama dengan sesama dalam bentuk tim, dan need of power, harus punya kekuatan. Semuanya itu dalam rangka mencapai outstanding performance. Dari karakteristik yang mendasar yang dimiliki seorang dan pengaruh serta dapat memprediksikan outstanding performance. Makanya teman-teman kalau masuk perguruan tinggi selalu ikut tes TPA. Apa itu? Pernah dengar? Ikut TPA? Apa itu? Tes apa? Tes potensi akademik. Potensi akademik. Secara akademik dia potensial untuk menyelesaikan kuliah. Ya, jadi kalau tidak lulus itu dianggap tidak potensi untuk menyelesaikan perkuliahan. Yang kedua, kompetensi itu dianggap sebagai satu keterampilan. Kompeten karena dia terampil. Cakap, terampil melakukan sesuatu dengan baik. Itu namanya kompeten. Kompeten, terampil, cakap untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Kompetensi juga dalam bentuk knowledge.
dia punya pengetahuan, dia punya ilmu, dia punya keahlian, maka dia itu termasuk kompeten dari kognitifnya. Kemudian orang yang kompeten memiliki peran sosial yang tinggi dan self concept, citra diri. Orang citra dirinya hebat, maka orangnya akan hebat. Maka ada yang namanya piala citra. Apa itu piala citra? Untuk siapa piala citra? Di mana ada piala citra? Di Indonesia. Ya di Indonesia. Bidang apa? Bidang apa? Di Indonesia mah ya di mana-mana ya, di luar juga ada. Tapi bidang apa? Film. Ya biasa perfilman. Ya. Ya, karena dia menunjukkan karakter, self concept, keterampilan berakting, bisa menyesuaikan diri, maka dia mendapat piala citra. Trait, karakteristik yang relatif konstan. Jadi tidak goncang, tapi selalu ajek. Ya, kalau dia sekali jujur. Jangan mulainya jujur, kemudian di tengah-tengah korup, itu tidak ajek namanya. Citra dirinya rusak. Kemudian motif, pemikiran atau niat. Nah, saudara-saudara kuliah di MM di Pakuan, insya Allah pasti punya niat. Nah, niatnya beda-beda. Ya, ada yang ingin apa aja lah, pokoknya terserah niatnya. Oleh karena itu, yang dinamakan kompetensi bisa berbentuk pengetahuan, bisa berbentuk sikap, bisa berbentuk keterampilan untuk menyelesaikan tugas sesuai performa yang ditetapkan. Nah, saudara-saudara, kalau nanti variabel penelitiannya tentang pengetahuan, maka tidak bisa dipakai kuesioner. Kalau variabel Anda tentang ada hubungan dengan pengetahuan, maka tidak bisa dipakai kuesioner, harusnya tes. Kalau ada unsur keterampilan, tidak bisa dipakai kuesioner, tapi harus performance. Tetapi kalau Anda bicara tentang sikap, bicara tentang perilaku, bicara tentang values, nah itu bisa Anda mempergunakan alat yang namanya kuesioner. Ya, jadi ini semua kompetensi bisa diukur. SMART, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Inilah yang dinamakan kompetensi. Jadi meliputi knowledge, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keilmuan yang dimiliki. Oke, ada pertanyaan? Yuk, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini contoh-contoh generic competencies. Jadi kompetensi itu ada yang dinamakan generic competencies, ada yang dinamakan specific competencies. Nah, misalnya yang pertama, achievement orientation adalah kompetensis berorientasi pada hasil. Ini apa saja? Kalau Anda ngambil ini variabel, maka lihat kamus kompetensis. Misalnya, saya ambil contoh. Sini ada yang dinamakan dengan achievement orientation adalah kemampuan untuk bekerja melampaui suatu target yang telah ditetapkan perusahaan. Sasaran yang melampaui target tersebut disusun berdasarkan suatu rencana yang menunjukkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ukuran target menantang, ya, kemudian dicapai. Ini ada 5 level. Jadi setiap kompetensi ini harus dibaca. Kalau ingin tahu isinya, baca kamus kompetensis. Oke. Nah, jadi ada kamus kompetensis. Nah, semua ini bisa, saya sengaja bisa nanti Anda pelajari dan bisa dijadikan variabel untuk penelitian Anda.
Analytical thinking, berpikir analisis. Jika maka itu berpikir analisis. Kemudian conceptual thinking, berpikir konsep. Apa itu konsep? Konsep. Lain beda dengan konsep surat. Konsep itu apa? Conceptual. Ayo. Conceptual thinking. Apa itu conceptual thinking? Misalnya, apa yang dinamakan kursi? Kursi itu apa? Kursi adalah tempat duduk. Ada kursi yang kakinya 4 nggak? Ada. Ada kursi yang kakinya 3? Ada. Ada kursi yang kakinya 2? Ayo. Ada. Apa? Bangku. Iya, jodong. Ada kursi yang kakinya 1 ada nggak? Ayo. Ada, Pak. Ada. Apa? Kursi-kursi yang Pak. Enggak ada. Ada Dari nggak? Ada kursi yang tidak ada kakinya? Ayo, ada kursi yang tidak ada kakinya? ayunan dong, Pak. Ada kursi yang sudah rusak. Jadi konsep kursi itu apa? Tergambar nggak kursi anak TK? Kursi mahasiswa? Kursi direktur? Kursi anggota DPR? Kursi presiden? Nah, dari contoh-contoh analysis thinking itu, jadi kalau gitu kursi itu apa? Konsep kita tentang kursi apa? Kursi adalah tempat duduk dan kedudukan. Nah, jadi ini kompeten, orang harus kompeten untuk menganalisis itu. Lalu ada kompetensi developing others. Apa itu kira-kira developing other? Kira-kira apa ini developing other? Kompetensi apa? Kalau di organisasi apa? Mengembangkan orang lain itu apa? Kompetensi apa? Ya, kaderisasi. Jadi pimpinan harus menyiapkan kader-kader untuk pengganti dia. Itu developing others, kaderisasi. Ini satu kompetensi. Seorang pimpinan yang hebat adalah orang pimpinan yang bisa menyiapkan sesudah dia siapa pemimpin yang berikutnya. Lalu customer service orientation, directiveness, bisa memberikan pengarahan dengan jelas. Mana yang pintar yang mengarahkan? Orang di perusahaan, di organisasi, atau di militer yang penting mengarahkan? Pasti di militer. Kalau 5 Oktober, kumpul 5.000 tentara di Senayan, kalau pimpinannya bilang siap, maka orang yang ke-5.000 dalam keadaan siap. Kalau di perusahaan ada apel, 200 orang, di depan sudah teriak-teriak siap, sudah siap belum? Masih ada yang nongkrong, masih ada yang ngobrol, masih ada yang lari-lari. Nah, ini artinya tidak memiliki kompetensi directiveness. Ini bisa dijadikan variabel. Lalu flexibility. Apa flexibility? Apa? Flexible. Luwes. Jadi flexibility keluasan. Kemudian impact dan influence, orang yang bisa mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap orang lain. Ini adalah leader. Ada orang yang kerjanya, kemampuannya information seeking. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Wartawan tuh lari-lari ke sana kemari, information seeking. Kemudian inisiatif, berpikir sesuatu yang baru, mengajukan ide-ide, mengajukan usul-usul, inisiatif. Integritas. Makanya untuk jadi pimpinan harus
Ikut apa? Fakta. Fakta integritas. Harus menunjukkan integritas. Lalu interpersonal understanding, teamwork, organizational awareness, kesadaran berorganisasi, self-confidence, relation building, membangun hubungan, dan team leadership. Nah, saya ingin teman-teman, nah kalau menemukan ini, tolong mulai mikir-mikir sekarang, Anda tertarik pada apa? Nah, kalau tertarik misalnya pada developing others, nah sesewaktu baca buku tentang father, catat isinya apa. Kalau tertarik pada integrity, nah tulis integrity itu bisa. Nah nanti tinggal setelah dibaca, catatan simpan di satu buku, pada suatu saat dilihat hubungannya dengan apa dan segala macamnya, bisa dijadikan menjadi judul tesis Anda. Jadi judul tesis itu jangan sampai cari judul dengan ngetok-ngetok kepala, ya. Ada yang ketok-ketok kepala, keluarnya apa? Keluarnya hanya motivasi, motivasinya kinerja, motivasi itu bolak-balik itu saja. Jadi perluas, ya, diperluas menjadi nanti tesis-tesis yang bervariasi. Karena selama ini hampir orang yang ujian selalu tesisnya tentang kinerja karyawan di perusahaan atau kinerja karyawan ini harus dikembangkan. Oke, ada pertanyaan? Yuk. Ayo. Ada pertanyaan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Jelas. Betul ya. Ya kalau silakan jangan ragu-ragu. Saya tidak terhambat dengan pertanyaan. Lebih baik jelas ketimbang lanjut tetapi tidak jelas. Jelas ya? Oke, lanjut kalau gitu. Ya, kemudian ini kompetensi itu ada intensnya, intens tujuan, ada actionnya atau niatnya, intent itu niatnya, ada actionnya, ada outcome-nya. Jadi model or kompetensi baru ada di dalam, misalnya kompetensinya bentuk karakteristik pribadi, misalnya orang memiliki keinginan, dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi tinggi, itu intent di dalam diri, ya. Jadi niatnya, karakternya, keinginannya, ciri self konsepnya, dia punya keinginan yang sangat hebat untuk berprestasi tinggi. Ini baru intensnya. Nah, intens itu harus dibentuk, dinyatakan dalam perilaku. Perilakunya apa? Orang yang punya motivasi berprestasi tinggi selalu mempunyai pengetahuan tentang sasarannya jelas. Dia ingin mencapai apa? Dia ingin memperoleh apa? Targetnya apa? Personal targetnya apa? Jelas. Yang kedua, actionnya, karena dia punya target yang jelas, maka dia bertanggung jawab untuk mewujudkan target yang telah dia cita-citakan. Ya. Kemudian dalam perjalanan, dia selalu melihat umpan balik. Maju sedikit, kemudian coba dia refleksi, melihat umpan balik, apa ada kesalahan atau tidak, kesalahannya diperbaiki, kemudian selalu berhitung tentang risiko yang diperhitungkan, tidak nekat. Kalau di Surabaya ada apa namanya, supporter sepak bola namanya apa? Surabaya? Ayo orang Surabaya. Surabaya. Bonek. Apa? Surabaya. Apa? Kalau di Jawa Barat kan apa? Bobotoh. Di Jakarta? Di Jakarta apa? Jackmania. Jackmania. Di Surabaya? Bonek, Pak. Bonek. Apa bonek? Bonek. Nekat, Pak. Nekat. Nggak punya apa-apa. Dia pergi tanpa perhitungan, itu adalah risiko yang tidak diperhitungkan.
seorang yang punya motivasi berprestasi tinggi selalu melakukan tindakan, tapi tindakannya diperhitungkan resikonya. Jadi tidak nekat, ya. Kemudian job performance-nya, kemajuan selalu continuous improvement. Diperbaiki, dilihat, dikembangkan, diperbaiki, dilihat, dikembangkan, direncanakan, dikerjakan, dievaluasi, lihat feedback-nya, diperbaiki. Itu dikenal dengan PDCA. Apa itu PDCA? Apa itu PDCA? Planning, doing, control, Doing, action. control, action. Action. Direncanakan, apalagi? Dikerjakan sesuai dengan rencana. Kontrol, Apa kontrol? Terus apa kontrol apa? Kegiatannya apa? Kontrolnya apa yang tadi yang dikerjakan itu dikontrol. Dievaluasi apakah dikerjakan sesuai dengan rencana. Sesudah itu actionnya apa? Actionnya itu melihat apakah hasilnya itu sesuai dengan planning tadi yang pertama direncanakan. Setelah itu kalau misalnya dilihat ternyata masih perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan secara terus-menerus, Prof. Yes, sehingga membuat planning baru yang perbaikan dari planning pertama. Muter lagi, nanti planning 2, planning 3, planning 4, planning 5, yang makin lama makin baik dan selalu makin baik, makin baik, makin baik. Judulnya apa? Rumusnya apa? Motonya apa? Hari ini? Kaizen kalau di. Ya, hari ini. Hari ini harus. Benar? Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Berikutnya? Hari esok. Depan. Hari lebih baik daripada. Kalau hari ini sama dengan kemarin? Rugi. Kalau hari esok sama dengan hari ini? Bangkrut. Nah, jadi oleh karena itu, the performance harus selalu continuous improvement, perbaikan yang berkesinambungan. Plan, do, check, action. Rencanakan, kerjakan sesuai dengan rencana, evaluasi apakah ada penyimpangan, kemudian membuat rencana baru dengan melihat feedback dari yang dikerjakan, sehingga rencana makin baik, kerjanya makin baik, hasilnya makin baik. Inilah yang dinamakan continuous improvement. Jadi ada intense, ada action, ada outcomes. Oke, ayo ada pertanyaan. Yuk. Ini memang kelapar berpuasa, jadi apa pertanyaan? Ayo sebentar lagi maghrib. Belum ada? Ya, oke. Kalau ada, next. Caption berikutnya. Ini mengukur, ini cara kompetensi itu measurable, dapat diukur. Ya. Satu, oleh karena itu, kalau mau jadi pegawai, Anda yang bekerja di bagian apa kalau di perusahaan ada bagian apa? Personalia? HR, Pak. Ya, bagian apa? Human Resource Department. Ya, Human Resource Development. Ya, HRD ya. Human Resource Development itu biasa melakukan behavior event interview. Ya, jadi bukan hanya interview aja, event interview. Jadi kadang-kadang diberikan dulu satu simulasi, kemudian dilihat, diobservasi, setelah diobservasi lalu diinterview. Dari bukti-bukti kegiatan itu kemudian diinterview apa yang dilakukan, apa yang difikirkan, apa yang dirasakan oleh seorang pada situasi tertentu, baik di masa lalu atau di situasi buatan. Maka biasanya dilakukan FGD, dikasih instrumen, dikasih simulasi, bekerja dengan kelompok, kemudian ada psikolog yang melihat, sesudah selesai lalu diinterview. Apa yang dilakukannya, apa yang difikirkannya, apa yang dirasakannya pada situasi tertentu di masa yang sudah lewat. Oleh karena itu, selalu melakukan experiencing. Ya. Oleh karena itu, belajar namanya experiential learning. Belajar berbasis pengalaman.
Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Orang belajar dari pengalaman itu adalah sebenarnya dia berguru terhadap pengalamannya sendiri. Itu yang namanya orang yang reflective person. Selalu dia setelah mengerjakan sesuatu, direnungkan apa yang terjadi, dipublish, disampaikan, rasa senang atau tidak, dianalisis, lalu generalizing, dibuat generalisasi, lalu applying, mencoba kembali dalam sesuatu yang berbeda, tapi yang lebih baik. Ini sama dengan tadi PDCA, Experiential Learning Cycle. Lalu ada yang dinamakan Test Picture Story Exercises. Ini akan mengungkapkan achievement, kecakapan seseorang, dampak dari perjalanan, dan pengaruhnya. Apa dia bisa mempengaruhi orang lain atau tidak. Ini untuk jadi pimpinan, itu harus bisa mempengaruhi orang lain. Harus menjadi leader, tapi juga satu waktu harus menjadi good followers. Good leaders lebih gampang, tapi good followers kadang-kadang lebih sulit. Ya, jadi ini adalah picture story exercises, achievement, impact, influence. Ada yang namanya Wechsler Adult Intelligence Survey. Ini alat ini dipakai untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam conceptual thinking dan analytical thinking. Bagian pemasaran itu harus orang yang punya kuat dalam konseptual dan analytical thinking. Lalu ada Watson Glasser Critical Thinking Appraisal. Ini sama untuk melihat kemampuan konseptual. Jadi keterampilan itu untuk seorang pemimpin perusahaan ada 3. 1, conceptual thinking. 2, human thinking. 3, technical thinking. Seorang pimpinan top leader, conceptual thinking-nya harus kuat. Kemudian human skill-nya harus kuat, tapi technical skill-nya tidak perlu kuat. Tapi bagi seorang supervisor, konsep tidak perlu terlalu kuat, tapi dia harus mampu technical thinking-nya harus kuat. Ya, oleh karena di sini adalah conceptual dan analytical. Lalu ada yang lain adalah biasanya di assessment center menggunakan pendekatan group exercises. Dikasih soal, dikasih tugas, kemudian disuruh dilakukan, diselesaikan masalahnya, dan kemudian diobservasi, dari observasi kemudian dilakukan interview. Lalu tadi betul biodata dijadikan dasar untuk melihat kemampuan seseorang. Ya, dari biodata kita bisa lihat pengalamannya di mana, latar belakang pendidikannya gimana, rekomendasi dari dia yang sedang kerja di mana, kemudian tim leadership-nya seperti apa. Pernah nggak Anda ikut di satu kegiatan asosiasi, kegiatan kemasyarakatan, dan sebagainya. Lalu relation building. Kemudian yang berikutnya adalah rating, penilaian 360 derajat. Ya, jadi yang menilai adalah atasannya, teman sejawatnya, dan bawahannya. Nah, itu dikumpulkan sehingga menjadi gambaran tentang bagaimana sosok seseorang calon pegawai. Lihat dari penilaian atasan, teman sebawat itu. Ini yang namanya penilaian 360 derajat. Oke, so ada pertanyaan? Yuk. Wake up, wake up, wake up. Bangun, bangun, bangun. Ada?
Belum ada? Ayo. Ya, kalau gitu lanjut. Jadi ini untuk melakukan proses model kompetensi, bagaimana kompetensi diperoleh. Yang pertama adalah satu, biasanya panel para ahli. Di sini adalah orang yang ahli, peneliti. Panel ahli itu satu, biasanya ahli kompetensi. Itu diambil dari resource center. Kemudian orang yang ahli dalam bidang tertentu, orang yang sudah pengalamannya banyak, itu dianggap ahli dalam tanda kutip. Kemudian para ahli ini mengidentifikasi sampel kriteria. Menentukan posisi seseorang harus selalu berbasis kriteria tertentu. Bukan berdasarkan like, dislike, tetapi selalu bukan masalah kedekatan. Bukan manajemen generasi pertama. Manajemen generasi pertama adalah the manager is owners. Manajer adalah pemilik perusahaan, pemilik yayasan, sehingga semuanya tergantung pada dia. Ini adalah generasi manajemen generasi pertama. Kemudian lakukan behavior event interview. Dari hasil itu seluruh data dianalisis. Kemudian setelah dianalisis, validasi, valid tidak, cocok tidak. Oleh karena itu nanti Anda kalau membuat instrumen dalam tesis itu harus diuji coba. Jadi jangan dulu mengadakan penelitian kalau angketnya belum diuji coba. Nah, uji coba itu tujuannya untuk melihat validasi dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas. Validasi mengukur apa yang harus diukur. Reliabilitas adalah keajegan instrumen. Nah, kemudian kalau ini sudah jadi, lalu direncanakan kegiatannya, aplikasinya, dan kemudian yang terakhir adalah dilaporkan bahwa instrumen ini sudah valid dan reliable. Jadi kompetensi itu dimulai dari panel ahli, sekelompok ahli dikumpulkan, kemudian diidentifikasi sampel kriteria yang mengerukan kriteria terhadap itu. Nah, di kamus kompetensi ini jelas ada kriteria grading. Ya. Jadi untuk setiap kompetensi ada grade-nya. Grade 1, 2, 3, 4, atau sampai 5. Kemudian lakukan behavior event interview. Hasilnya dianalisis, datanya divalidasi, valid tidak, reliable tidak. Kemudian kalau sudah jadi, baru dipakai untuk aplikasi, dan sesudah itu baru hasilnya reporting system. Ya, jadi ini proses model kompetensi. Oke, ada pertanyaan? Ayo, dari tadi nggak ada pertanyaan. Masa ngerti seluruhnya? Sulit bertanya? Ada? Pak, izin bertanya, Pak. So, ayo, Arvina, ada pertanyaan? Ayo. Ini Pak, ada validasi, bagian validasi sama reliable. Kalau Jadi validasi itu adalah tingkat ketepatan. ya, Tapi Pak, kalau reliable adalah tingkat ketetapan. Ya, valid. Jadi untuk mengukur berat badan, alat yang valid dipakai apa? Ayo. Timbangan, Pak. Timbangan. Ya. Nah, apakah hasil timbangannya baik atau tidak? Reliable. Coba ditimbang
pagi, ditimbang siang, ditimbang sore, itu ada perubahan nggak perbedaannya? Kalau perbedaannya signifikan, barangkali timbangannya salah. Pagi-pagi 50 kilo, tapi siang jadi 70 kilo. Masa makan 20 kilo, nah tidak ajeg itu. Jadi tingkat ketetapan orang yang tingginya seperti ini, besarnya seperti ini, maka hasilnya harus seperti ini, reliable, dapat dipercaya. Kalau validity adalah ketepatan alat ukur, mengukur apa yang harus diukur. Untuk berat badan kilo, untuk tinggi badan yang valid apa? Meteran ya. Ya. Tapi untuk tekanan darah apa ukuran alat yang paling pas dipakai? Tensimeter. Iya. Ya, kalau untuk ya itu semuanya adalah dipakai untuk. Kalau untuk mengukur udara, suhu udara? Hidrometer. Apa? Hidrometer. Untuk udara, panas udara. Termometer. Jadi validasi ketepatan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau reliabilitas tingkat keajegan. Tepat, tetap. Itu aja kedua kata yang harus dipegang. Tepat, valid. Tetap, reliable. Jadi alat itu dipakai di mana saja akan menghasilkan yang sama, reliable. Valid, alat itu tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Oke, ada lagi? Yo. Pak, mau bertanya, Pak? Bangga. Terkait tadi slide sebelumnya yang terkait penilaian 360 derajat. Konsepnya ini seperti apa, Pak ya? Artinya apakah memang diharapkan penilaian itu memang seobjektif mungkin ya? Karena memang saat ini sepertinya untuk kata objektif itu penilaian kayaknya susah ya, Pak ya? Karena setiap individu itu pasti ada unsur like and dislike tadi kan, apalagi unsur kedekatan, kemudian faktor lainnya gitu ya. Apa memang harapan dari penilaian 360 derajat ini arahnya lebih ke objektivitas gitu ya, Pak ya? Atau siapa metode konsepnya, Pak? Ya, jadi selalu berpikirnya adalah, ini kalimatnya, coba dengarkan, I will think wrongly if I think alone. Apa itu? I will think wrongly if I think alone. Saya akan berpikir salah kalau hanya berpikir sendiri. Jadi dalam penilaian yang paling utama adalah objektivitas. Jadi usahakan tidak subjektivitas. Harus bukan berdasarkan like, dislike. Oleh karena itu harus membuat instrumennya harus benar. Dan setiap instrumen harus ada rubriknya. Apa yang dikatakan cantik itu? Sangat cantik itu apa kriterianya? Ya, sangat baik itu apa? Nah, jadi harus ada kriteria. Nah, oleh karena itu usahakan jangan sampai ada perbedaan. Orang melihat dari berbagai sudut, dari seorang kepala, dari seorang manajer, bagaimana ketundukan anak ini, bagaimana kedisiplinan, bagaimana segala macam. Lihatnya dari pandangan seorang kepala. Kemudian dilihat dari bagaimana menurut teman-teman sejawatnya. Si A ini seperti apa menurut teman sejawatnya. Menurut pimpinannya dia hebat, dia disiplin segala macam. Tapi menurut anak buahnya, dia itu sebenarnya tidak seperti itu. Dia suka menekan ke bawahan, suka segala macam. Sehingga kalau 36 derajat itu penilaian menyeluruh, dilihat dari berbagai aspek dan lihat dari berbagai pandangan yang berbeda. Sehingga gambarannya akan menyeluruh. Ada nggak orang yang suka menjilat ke atasan? Banyak. Banyak kan? Ya. AB, asal Bapak?
Senang. Pasti nilainya bagus dari atasan. Selalu ngirim segala macam ke rumah. Datang tuh, sowannya segala macam ke atasan. Pasti nilainya. Tapi ke bawahan dia nginjek. Nah, bawahan harus ditanya. Sehingga gambaran tentang si A ini akan sangat lengkap kalau dinilai 368 untuk kepentingan promosi. Jadi jangan salah menempatkan orang. Itu maksudnya kenapa harus 360 derajat. Artinya penilaiannya lengkap dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi teman-temannya sebagai orang Koreanya seperti apa. Dari atapannya seorang pemimpin. Dari orang yang dipimpinnya. Nah, dikumpulkan, maka akan punya gambaran yang lengkap. Seperti gajah. Masih ingat nggak nilai gajah? Bagaimana harus nilai gajah? Kalau yang dipegang buntutnya, ekornya, maka gajah adalah panjang, kecil. Kalau yang dipegang, yang megangnya kupingnya, maka gajah adalah lebar, besar. Nah, kalau gajah yang megangnya belalainya, maka belalainya panjang dan besar. Nah, kalau disatukan, gajah adalah bla 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 bla. Jadi gajah secara keseluruhan menilainya akan lengkap. 360 derajat. Good. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ya, kalau belum ada lagi, lanjut. Kalau masih ada, captionnya. Ya, ini adalah model kompetensi dan pendekatan terpadu. Ya, jadi satu modelnya, model kemampuannya satu supaya ketemu kompetensinya, satu diterima dan diseleksi. Tadi seleksi adalah mencocokkan antara kompetensi yang dimiliki oleh individu dengan kompetensi yang diharapkan oleh suatu jabatan. Mencocokkan antara job requirement competencies dengan individual competencies. Makanya penerimaan harus ada seleksi. Kemudian yang berikutnya, setelah diseleksi ditempatkan, jangan dibiarkan. Harus ada training and development. Jalur pengembangan karir. Jadi jangan di satu tempat tidak pernah dikembangkan. Kembangkan lagi supaya dia maju. Itu ada promosi, ada rotasi. Kalau performanya jelek ada demosi. Kalau kerjanya nggak beres lagi ada emosi. Ya. Nggak ada emosi. Ada promosi naik ke atas, rotasi pada tempat yang sama, tapi tempatnya beda, kemudian demosi diturunkan karir. Ini berbasis kompetensi, artinya kompetensi bisa dikembangkan. Kemudian penempatan dan perencanaan suksesi. Suksesi itu adalah penggantian kepemimpinan. Jadi seorang pimpinan di satu unit tidak akan selamanya, harus ada orang pengganti tadi, developing others. Jadi seorang pimpinan jangan merasa disaingi kalau ada bawahannya yang pinter. Malah itu harus dikembangkan, diasah, diajak diskusi segala macam, empowerment, sehingga dia begitu selesai sebagai pimpinan, maka orang yang di bawahnya, kadernya itu akan mengganti dia sesuai dengan apa yang sudah diarahkan. Itu seorang pimpinan yang baik. Tapi sekarang pimpinan ada yang kena takut disaingi oleh bawahan. Kadang-kadang bawahannya lebih pintar, takut sekali dia, malah semuanya diumpetin. Seorang pimpinan yang baik harus developing other atau kaderisasi. Oleh karena itu, kalau kita punya keterampilan yang hebat, punya pengetahuan yang hebat, maka akan terbayar. Jadi orang dibayar bukan karena badannya gede, tapi karena pemikirannya, karena ide-idenya, karena inovasinya, karena segala macamnya. Ada nggak orangnya kecil, tapi dia punya wibawanya hebat? Siapa?
Badannya sih Napoleon. nggak besar, biasa-biasa aja. Tapi dia punya wibawa yang luar biasa. Siapa? Napoleon Bonaparte, Pak. Napoleon Bonaparte. Badannya kecil, tapi dia memimpin 240 liguan perang. Di Indonesia siapa? Habibie, Pak. Ya, B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie, orangnya kecil, pendek. Saya ketemu terakhir sebelum beliau meninggal, sudah sangat kurus, tapi pancaran karismanya itu luar biasa. B.J. Habibie. Oleh karena itu, satu, diterima, diseleksi untuk melanjutkan. Yang dua, training and development, ditempatkan pada yang cocok. Kemudian oleh karena itu selalu harus dikembangkan keterampilan-keterampilan manajerial sehingga dia menjadi hebat, menjadi kekuatan bagi organisasi. Kalau di bahasa Sunda, di Sunda ada pepatah yang namanya silih asih, silih asuh, silih asa. Seorang pimpinan harus mencintai bawahannya, melindungi bawahannya, dan membuat bawahannya menjadi pintar, diasah ilmunya, diasah otaknya, diasah pengalamannya, diasihi, diasuh, dilindungi, dan dikembangkan. Atau dalam Islam management ada yang namanya sense of belonging, sense of responsibility, dan sense of participation. Belong tuh mencintai pekerjaannya, mencintai lingkungannya. Sense of participation, dia responsibility, dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Sense of participation, dia berpartisipasi untuk membesarkan organisasi sehingga organisasinya menjadi hebat. Sense of belonging, sense of responsibility, dan sense of participation. Silih asih, silih asuh, dan silih asah. Itulah seorang pimpinan dan seorang pegawai yang hebat. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Yuk, sudah hampir 5:30. Tarah buka. Ya, oke. Lanjut kalau masih ada. Caption, oke. Mau ada ya ada? Ada yang masih ada nggak? Habis. Terakhir, Pak. Oke, terakhir. Ayo, ada pertanyaan sebelum saya akhiri, masih ada 10 menit sampai 5:30. Yuk. Belum ada. Jelas, Pak. Belum. Lapar kali. Oke, kalau begitu Pak siapa tadi? Pak Bong ya. Nah, nanti Pak Bong pada sebelum akhir ini disilakan untuk mengkoordinasikan teman-temannya dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok yang pertama menyiapkan materi dari buku apa saja silakan, dari bahannya apa saja, untuk menyiapkan PowerPoint tentang Total Quality Management. Nah, minggu depan disajikan, hari Jumat depan disajikan selama 15 menit, kemudian dipimpin oleh salah seorang anggota sebagai moderator, kemudian didiskusikan selama 45 menit. Sesudah itu saya akan memberikan pembulatan, mendiskusikan, menjawab barangkali ada pertanyaan yang tidak terjawab, dan sebagainya, sehingga akhirnya kita bulat apa yang dinamakan Total Quality Management. Hari ini yang penting adalah bahwa organisasi harus memiliki SDM yang hebat, melalui seleksi, melalui pemilihan yang tepat, melalui pengembangan, kemudian setiap orang harus dikembangkan kompetensinya sehingga menjadi orang yang profesional. Karena setiap orang dibekali oleh kompetensi, kemampuan. Setiap orang punya yang kita kenal dengan IQ. IQ itu apa? Intelligent. Ya apa itu? IQ-nya. IQ.
Intelligent Kemampuan quotient apa itu? intelijensi. Apa itu intelligent Kemampuan quotient? intelijensia, Apa? kemampuan berpikir. Kecerdasan. Kemampuan Setiap orang kecerdasan. punya IQ, punya kecerdasan. Punya apa lagi? EQ, EQ, apa itu EQ? EQ. emosional, Apa? emosional, Emotional, ya. Emotional quotient. Emotional intelligence, kecerdasan emosional, bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, bisa mengapresiasi orang lain, bisa berempati pada orang lain. Apalagi yang dimiliki orang? SQ, IQ, EQ, apa itu? SQ, Pak. Spiritual, Spiritual quotient, ya, SQ, spiritual quotient, bahwa setiap orang memiliki kepercayaan bahwa ada sesuatu kekuatan di atas kekuatan, bahwa yang kita lakukan hanya rencana Tuhan yang menentukan. Yang penting adalah apa? Yang penting apa? Duit. Apa itu duit? doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tawakal itu ala Allah, itu adalah spiritual quotient. IQ, EQ, EQ, SQ, apa lagi? EQ, EAA, adversity intelligence, ketahan malangan, tahan banting. Kalau Anda mendapat kesulitan, Anda sabar, Anda tidak cepat putus asa, itu adalah yang namanya EQ adversity. Itu ada 3 kelompok orang. Yang pertama quitter, yang kedua campers, yang ketiga adalah climber. Quitter, kalau ada masalah, quit, keluar, ya, menyerah. Kalau camper, dia maju, ada masalah, dia hadapi masalah, tapi kalau dia sudah senang sedikit, ada di suasana, di level nyaman, maka dia berhenti camping. Tapi ada orang yang climber, dalam keadaan apapun, dia terus climber, maju, dia mendaki, sampai mencapai puncak. Anda harus mendaki, sehingga Anda setahun setengah yang akan datang, semuanya harus lulus Magister Management, harus jadi climber. Jangan menjadi quitter, kasih tugas kemudian quit. Harus menjadi climber. IQ, EQ, SQ, EQ, apa lagi? Satu lagi. PQ. PQ adalah passionate quotient. Anda passionnya pada apa? Saya passionnya jadi guru pendidik, Anda passionnya jadi pengusaha, ada passionnya jadi wartawan, ada passionnya passionate quotient. Dan yang terakhir, jangan lupa ada yang dinamakan QQ. Apa itu QQ? Balak 6, bukan. Bukan main gaplek. QQ adalah quantum quotient. Sekarang pada era kuantum, ya, quantum quotient, pada era kuantum selalu orang mencari sumber-sumber agar orang mencuat untuk mencapai semua cita-cita yang dicita-citakan. Quantum quotient. Makanya ada quantum learning, ada quantum teaching, ada quantum quotient. Semuanya itu ada pada setiap orang dari kita. Hanya pertanyaannya, diasah atau tidak. Nah, bulan puasa ini, pertama yang diasah adalah adversity quotient, ketahan malangan, tahan nggak puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kemudian spiritual quotient, ini adalah pengabdian bahwa puasa pahalanya adalah untuk Allah. Oleh karena itu, diharapkan Anda hari ke-18 ini bisa lanjut, kemudian sampai hari terakhir bulan Saum ini. Oke, ada pertanyaan? Masih ada 2 menit? Yuk. Cukup?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup pertemuan pertama hari ini. Pak, ini ada 4 ya, 4 lagi yang tadi baru join di tengah-tengah pertanyaan, Pak. Pak Bong, jangan lupa setiap akhir ada di foto ya untuk laporan ke Pak Tri. Oh iya, sudah Pak. Sudah. Oke. Jadi tambah 4 siapa Pak Bong? Ada Pak Edi Nur Rohman, Pak. Pak Edi Rohman, oke. Sahadi, siapa lagi? Pak Amir Mahmud. Pak Amir. Pak Amir Mahmud, ya oke. 2 lagi. Pak Amir, Pak Wahyu ya. Tadi Pak Wahyu belum di absen ya? Pak Wahyu, 1 lagi. Belum. Pak Wahyu sama Pak Wildan, Pak. Pak Wildan. Jadi jumlah yang hadir berapa, Bang? 22, Pak. Oke. 22 yang tidak hadir 3 ya. Oke. Ya, oke, good, bagus. Ya, mudah-mudahan nanti Jumat depan bisa hadir semua sebelum kita masih paling tidak bertemu 1 kali lagi sebelum libur Lebaran. Mudah-mudahan nggak ada libur. Oke, saya kira terima kasih pada teman-teman semua. Ini pertama yang mengambil aktivitas andragogi, pendidikan bagi orang dewasa, di mana setiap orang yang belajar tidak to receive the knowledge, tapi to get it the knowledge. Jadi belajar orang dewasa bukan menerima pelajaran, tapi merebut pelajaran, merebut pengajaran, merebut ilmu. Bukan to receive the knowledge, tapi to get it the knowledge. Merebut ilmu dengan kita seluruhnya aktif dalam bentuk membuat persiapan, kita berdiskusi, dan kita menemukan hal-hal baru. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat buka juga, Pak. Sehat. Sama-sama.